awal dari nomor 9, yaitu niat dan sigot akad berbeda maka dapat menyebabkan beberapa kondisi. Pertama, kondisi aspek formalitas syurutul akad, dan kedua, aspek kondisi cacat ridho gitu. Jelaskan contoh dari masing-masing kondisi tersebut. Nah, di sini saya akan menjawab yang mana dalam sebuah akad atau yang disebut dengan fikih dengan istilah syurutul akad yang mengandung arti akad formalitas gitu kan, karena secara formal ia melakukan suatu akad, namun hal itu tidak diiringi dengan hakikat akad yang ia lakukan. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, syurutul akad dapat terjadi dalam bentuk keadaan-keadaan tertentu sebagai berikut. Pertama, misalnya keadaan muadaah atau taljiyah gitu, karena adanya kesepakatan di luar akad gitu. Nah, yang kedua ada keadaan bergurau atau al-hazar gitu. Bentuk akad ini dapat diketahui dengan cara ada kalanya dengan jelas disebut dengan akad oleh kedua belah pihak atau salah satunya. Nah, seperti ungkapan saya pura-pura menjual barang ini kepada kamu, atau saya pura-pura membeli barang ini dari kamu gitu. Nah, ada kalanya dengan muadaah. Muadaah ini yang dijanjikan sebelumnya seperti kesepakatan mereka gitu, bahwa akad yang akan mereka lakukan itu hanya main-main alias tidak sungguh-sungguh. Nah, ada kalanya pula bentuk hazal ini tersebut diketahui dengan adanya korinah-korinah yang menunjukkan bahwa akad tersebut dilakukan seperti hazal atau main-main gitu kan, dan tidak dimasukkan dengan yang sebenarnya. Nah, adapun di sini ada cacat ridho yang mana akad juga bisa difasak gitu. Jika salah satu pihak tidak ridho seperti ketika terjadi tadlis, goban, galat, maka pihak yang dirugikan tidak memiliki hak untuk mempasak akad untuk melanjutkannya gitu kan. Jika yang dipilih adalah pasak, maka akad yang telah disepakati itu berakhir. Pada praktiknya pasak dilakukan karena cacat ridho itu harus dengan kesepakatan dalam akad hiyar aib gitu kan. Nah, yang dimaksud dengan pemutusan pasak kontrak di sini adalah melepaskan perikatan kontrak atau menghilangkan atau menghapuskan hukum kontrak tersebut gitu secara total, seakan-akan kontrak ini tidak pernah terjadi. Nah, dengan pasak para pihak berkontrak kembali ke status semula sebelum kontrak terjadi. Nah, demikian pula objek akad barang yang dijual sebagai contoh pasak dalam kontrak jual beli gitu kembali menjadi milik penjual, dan harga pembayarannya barang kembali menjadi milik pembeli. Nah, dan yang dimaksud dengan hiyar aib adalah hak untuk memilih antara membatalkan atau meneruskan akad tersebut gitu apabila ditemukan kecacatan aib gitu kan. Nah, pada objek barang yang diperjualbelikan sedang pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad berlangsung, atau dengan kata lain, jika seseorang membeli barang yang mengandung kecacatan dan ia tidak mengetahuinya hingga si penjual itu dan si pembeli berpisah gitu, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang tersebut gitu dengan pedagang, dengan penjualnya gitu kan, dengan meminta ganti barang yang baik atau meminta kembali uangnya yang sesuai dengan perbandingan kerusakan dan harganya tersebut. Nah, dalam hiyar aib yang mana pembeli memiliki dua pilihan hak hiyar gitu kan, yang mana apabila ia rela dan puas terhadap barang yang dibelinya ataukah tidak. Jika pembeli rela dan merasa puas dengan kecacatan yang ada dalam barang, maka hiyar tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang yang telah dibelinya tersebut. Namun, jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal. Konsekuensinya, bagi penjual harus menerima pengembalian barang tersebut jika kecatatannya murni dari pihak penjual gitu. Nah, dalam hal ini mengembalikan barang yang cacat tersebut, pihak pembeli hendaknya mengembalikannya dengan sesegera gitu tanpa menunda-nunda, karena menunda-nunda waktu pengembalian tersebut terlebih lagi dalam waktu yang cukup lama gitu kan merupakan salah satu bentuk melalaikan tanggung jawab gitu, sehingga ia dapat dianggap rela terhadap barang yang cacat kecuali karena ada halangan yang dapat dibenarkan dan dimaklumi dalam kesepakatan bersama.